ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم القيامة. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurlah pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian tafsir. Semoga hari kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dan kita dibimbing istiqomah di dalam melaksanakan syariatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca umum kitab pada hari ini. Wa alihi yang disholih al-Fatihah. Baik, hadirin hadirat yang berbahagia, mari kita baca surah Al-Imran ayat yang ke-165 sampai ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatkum mislaiha qultum anna hadha huwa min indi anfusikum inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Wa semoga setiap ayat yang kita baca mendatangkan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 165 ini masih juga sampai 167, 68, 69 masih menjelaskan tentang peristiwa Uhud. Masih peristiwa Uhud di mana para sahabat dan Rasulullah mengalami kegagalan. Maka dalam ayat ini awalamma asabatkum musibah qad asabatkum mislaiha qultum anna hadha. Dan atau mengapa ketika kamu ditimpa musibah ketika perang Uhud,
pada perang Badar. Dalam perang Badar, Rasulullah dan para sahabat menang. Kemudian di perang Uhud mengalami kekalahan. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad SAW, huwa min indi anfusikum. Dari mana datangnya kekalahan tersebut? Katakanlah, itu semuanya kesalahan dari dirimu sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik ayat ini. Ya. Surah Al-Imran ayat 165. Apa hikmah pelajarannya? Yang pertama, hendaknya kita senantiasa muhasabatun nafsi, muhasabah, introspeksi diri. Peristiwa ayat ini adalah kekalahan yang dialami oleh umat Islam, Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi ini sebenarnya kekalahan ini bukan semata-mata karena faktor takdir. Sebenarnya kalau menurut ayat, walaupun nanti ini takdir, tapi sebenarnya bukan dari faktor eksternal. Tapi di dalam ayat sebelumnya pun telah disampaikan bahwa kekalahan kaum muslimin ini karena kelalaian internal, karena kesalahan internal dari kalangan kaum muslimin yang tidak perhatian, di mana pasukan memanah yang di atas bukit kemudian turun tanpa instruksi. Gara-gara satu kesalahan, satu inisiatif yang tidak sesuai dengan instruksi, ternyata mengakibatkan kefatalan, kegagalan. Nah, maka umat Islam memang mestinya ketika terjadi sesuatu bisa jadi karena pertama muhasabahnya faktor internal itu, karena faktor diri kita, bukan faktor orang lain. Orang lain adalah faktor luar. Nah, terkadang di antara umat Islam itu langsung otomatis menyalahkan orang lain. Terkadang begitu ya. Ketika orang misalnya buka bisnis, buka lapak atau buka ya toko, ya, kemudian kok sepi peminat, pengunjung atau pembeli. Nah, bisa jadi karena faktor apa, muhasabahnya kan itu. Kalau ada muhasabahnya, ada evaluasi. Oh, ini tidak takdir saya. Kerjanya gitu ya. Oh, itu tidak takdir saya. Jadi menurut ayat ini kita ambil hikmah pelajaran, jangan buru-buru menyalahkan eksternal. Apalagi kalau misalnya, oh ini bisa jadi orang santet, langsung orang lain kaya. Karena bisa jadi apa? Faktornya banyak faktor, maka perlu evaluasi. Bisa jadi karena tempatnya kurang strategis, ya kan? Terus ya dijual apa dan seterusnya. Begitu juga umat Islam sekarang ini. Kalau kita mau bahasa lebih jauh lagi, kenapa sebagian besar umat Islam ini atau secara umum mengalami kekalahan dari semua sisi, dari sisi politik, sosial, ekonomi, ya kan? Bahkan akhlak
perilaku secara umum. Ya, misalnya negara Indonesia, ya kan, dalam praktek akhlak dengan Singapura misalnya, dan mempraktekkannya dalam praktek. Kenapa demikian? Belum lagi sebagian ya negara ya, kaum muslimin itu ya banyak yang terjadi. Ya, kenapa demikian? Nah, yang perlu dimuhasabah faktornya apa? Apakah memang takdirnya seperti itu? Ya, ataukah memang ya belum adanya muhasabah, introspeksi apa kira-kira kelemahan dari kaum muslimin? Kelemahan dari kita ini apa? Sehingga kita bisa ya, sempurnakan. Jadi kalau terjadi sesuatu hendaknya evaluasinya terhadap diri sendiri. Karena perang Uhud ini sebenarnya ya faktornya dari ya memang semuanya takdir. Kalau bicara takdir tidak perlu evaluasi lagi kan. Tapi harus dievaluasi apa kira-kira yang menyebabkan. Dan ternyata di antara penyebabnya adalah ketidakpatuhan sebagian dari pasukan terhadap instruksi. Jadi muhasabah. Jadi muhasabah ini sangat penting. Begitu juga misalnya dalam proses pendidikan anak, dalam proses hubungan keluarga, ketika tidak harmonis atau kurang harmonis, apakah langsung kita katakan oh ini takdir dari Allah? Karena bisa jadi faktor internal. Misalnya faktor internal saling memahami, saling memaafkan, saling mengisi, kan gitu ya. Nah, atau metode dalam komunikasi, ya. Dan seterusnya. Nah maka introspeksi diri, muhasabah. Ya, kita dianjurkan untuk muhasabah. Begitu juga yang kenapa ya, proses pembinaan pada anak kok agak susah. Nah, maka jangan buru-buru untuk takdir Allah. Nah, bisa jadi cara ya, proses cara komunikasi, proses pembinaan, ya, proses pengawalan, bimbingan itu yang kurang pas. Bisa jadi pendekatannya bisa jadi pendekatan kekerasan, ya, bukan pendekatan persuasif misalnya gitu. Nah, maka dari situ ya kita bisa ya, mencari cara dan celahnya, nah, sehingga bisa diperbaiki. Begitu juga dengan diri kita. Kita muhasabah ketika ya, apa yang telah saya lakukan. Lalu kemudian dari muhasabah ini maka muncul aksi apa? Ya, aksi yang bisa kita lakukan kalau kita sudah tahu kekurangan kita. Contohnya Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga, ya kan? Dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Di antara bentuk ya kan, kesalahan, satu kesalahan saja yang dilakukan beliau mendekati atau memakan buah pohon yang dilarang di surga. Satu kesalahan saja berakibat fatal, dikeluarkan dari surga. Tapi beliau kemudian muhasabah. Oh ini memang kesalahan. Apa yang dilakukan beliau? Rabbana zolamna anfusana, ya Allah, kami telah zalim terhadap diri kami sendiri. Wa ila taufir lana wa tarhamna
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Isa. Ya. Tapi sebaliknya iblis ketika dikeluarkan dari surga enggak, apa responnya? Tak ada muhasabah. Yang dia lakukan adalah reaksinya menyalahkan Nabi Adam alaihissalam dengan mengumumkan ini, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Orang tadi minna, orang tahu ini, atau kita aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Api kata iblis dari mulia daripada tanah. Itu apa? Saya sujud kepada Adam. Dan ketika dikeluarkan dari surga, apa reaksi yang lain? Maka ya Allah, takutkan umurku sampai hari kiamat. Maka gara-gara Adam ini aku dikeluarkan dari surga, maka sejak ini aku akan menggoda anak cucu Adam dari depan, dari arah belakang, dari samping kanan, samping kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mereka Bani Adam itu orang-orang yang bersyukur, sedikit bersyukurnya. Dan kamu akan diizinkan mereka masukkan ke dalam neraka. Bayangkan, jadi bukan malah taubat, muhasabah, tapi apa? Mengumumkan ya, permusuhan. Nah, ini dua reaksi ketika melakukan kesalahan. Tapi ternyata para sahabat ketika itu oleh Rasulullah SAW, mereka semuanya introspeksi diri dengan hati yang terbuka. Maka umat Islam seharusnya begitu. Karena apa? Karena biasanya muhasabah itu introspeksi diri, evaluasi diri itu bisa terlaksana jika hatinya terbuka, lapang hatinya menerima masukan. Nah, sulit biasanya untuk introspeksi diri kalau hatinya tertutup atau dia berpikir dia lebih baik. Wah, ini yang berat. Kalau dia tadi anak khairun minhu, merasa lebih baik daripada Adam. Makanya biasanya ada juga terkadang sebagian orang tua yang diingatkan oleh anaknya. Terkadang ya ada juga yang arogan dengan mengatakan, kamu anak bulan sore ngajar-ngajar orang tua. Misalnya salah satu contoh, kalau misalnya ini ya ketika pas makan, oh nanti misalnya minum lagi, anak ya Pak, apa makan minum nanti dan kanan sudah, misalnya kamu anak bulan sore, padahal dikatakan. Nah, kenapa itu? Karena anak kemarin sore ini maknanya ya menutup dirinya, ya, menutup diri. Nah, ini introspeksi diri tadi bisa terwujud jika ya hatinya terbuka, tidak ada kesombongan, keangkuhan di dalam diri. Dan yang kedua, pelajaran dari ayat ini adanya pentingnya ahamiyatu al-mas'uliyah, pentingnya mas'uliyah, ya, tanggung jawab. Ayat ini menanamkan karakter apa? Bertanggung jawab atas keputusan dan pelanggaran. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW sebagiannya melanggar instruksi Rasulullah di perang Uhud, tapi mereka kemudian bertanggung jawab. Maka ini sebenarnya ketika ditempatkan oleh Rasulullah di amanah ini, adanya bertanggung jawab dalam amanah. Karena kalau
pendidikan, keimanan, akhlak, perilaku, pakaian, berbicara dari anak-anak. Ada tanggung jawab suami, tanggung jawab suami terhadap istri, terhadap anak, tanggung jawab istri terhadap suami dan anak, tanggung jawab anak terhadap orang tua. Itu ada mas'uliyah. Dan sekarang mas'uliyah ini hampir sudah punah. Ya, sulit menemukan. Apalagi seorang pemimpin punya tanggung jawab sulit. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab, ya, bagaimana beliau katakan, ya, saya ketika ada onta atau kambing tergelincir, berjalan tergelincir, aku khawatir, ya, nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Bayangkan manusia apa namanya, hewan yang tergelincir, khawatir ada tanggung jawab. Bagaimana dengan manusia? Nah, makanya ada mas'uliyah. Yang ketiga, ayat ini juga menjelaskan tentang pentingnya keseimbangan iman dan disiplin. Disiplin saja tidak cukup, dibutuhkan iman. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan mengambil sebab yang merupakan bagian dari takdir Allah. Ya, Pak berasal Allah, ambil sebab, masalah hasilnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-166. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idznillah wa ya'lamul mu'minin. Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan itu, maka kekalahan itu adalah dengan izin atau takdir dari Allah, atas izin Allah. Wa ya'lamul mu'minin. Jadi kekalahan yang ada tujuannya. Yang pertama, waliya'lamal mu'minin, untuk mengetahui siapa di antara pasukan itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena di perang Badar orang-orang munafik itu mengatakan bahwa kalau kaum muslimin berperang pasti menang. Dikatakan pasti menang. Karena khawatirnya muncul kesombongan. Tapi di perang Uhud ini kemudian atas izin Allah kalah pasukan kaum muslimin. Tapi kekalahannya sebagaimana tadi ada faktor pendukungnya yang menyebabkan kekalahan. Nah, tujuan yang pertama, siapa di antara mereka yang benar-benar beriman ketika kalah, apakah masih beriman mereka kepada Allah, masih percaya dia dengan Rasulullah SAW. Biasanya begitu, kalau mereka kalah, memang biasanya mulai bilang ras simpati atau bilang kepercayaan, keimanan, gitu ya. Tapi banyak sebagian besar kaum muslimin pasukan Uhud itu mereka tetap dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ayat berikutnya untuk mengetahui yang kedua juga, kekalahan itu alladzina nafaqu. Siapa di antara mereka yang munafik? Untuk maka ini ada pentingnya hikmahnya apa? Adanya ujian. Diuji. Keimanan kita itu diuji. Keimanan para sahabat diuji.
sahabat. Nah, apakah masih kuat keimanannya, ya, komitmennya, ya, atau tidak? Halo, dari. Nah, jadi ketika lulus ujian, maka insya Allah akan mendapatkan apa? Prestasi, ya kan? Lulus ujian, dan setiap ujiannya pasti sesuai dengan kemampuan kita. Maka misalnya anak SD, ya ujiannya ujian SD. Anak SMP ujiannya sesuai. Anak SMA ujiannya SMA. Nah, anak kuliah S1, S2 sesuai. Tak mungkin anak SD diuji dengan ya soal-soal dari S1. Maka dari kalimat orang bilang setiap orang diuji itu ya sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya setiap orang itu sebenarnya mampu dia untuk menjawab ujian-ujian. Dan untuk komitmen, kadang orang diuji sedikit langsung apa? Langsung putus asa. Dan begitu. Apalagi kalau dalam ya, situasi yang rumit, masalah demi masalah, ya, menimpanya. Masalah dengan keluarga, masalah dengan pekerjaan, masalah ya dengan pasangan, banyak masalah. Apakah dia komitmen terhadap keimanannya, komitmen dengan janjinya dan seterusnya? Ya, situlah. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menguji kita karena ingin meningkatkan mustawa derajat dari diri kita, ingin meningkatkan iman. Nah, wadiya akan berarti nafar. Wakil lahum, dan dikatakan kepada mereka, ya, ta'alau qatilu fi sabilillah. Ya, marilah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awifamu, atau pertahankanlah dirimu, posisi. Mereka mengatakan, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, lattaba'nakum, pasti akan kami mengikuti. Hum bil kufri yauma idzin aqrabu lil iman minhum bil iman. Ya, mereka pada hari itu lebih dekat pada kekafiran daripada keimanan. Ya, sebagian dari kaum munafikin itu kemudian ya mereka mulai hilang kepercayaannya kepada Rasulullah SAW dan mulai hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang munafik di dalam hati. Ya. Apa ciri-ciri mereka? Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka sesuatu yang berbeda dari hati nurani mereka. Apa yang diyakininya, apa yang diucapkannya, apa tak seirama. Dan ini sudah mulai banyak juga. Ya. Apa yang ada dalam hatinya, omongannya tak sesuai dengan hatinya. Ini banyak juga terjadi. Ya. Dan ketika kita membaca ayat ini, kaum muslimin hendaknya selaras. Apa itu? Perkataan dengan hati. Ya.
Bilang A tapi hatinya B. Bilang B hatinya A. Nah, di antara hadis yang masyhur yang kita pun hafal juga ayatul munafiqi salas. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong berbohong. Selalu berbohong. Berbohong itu tak sesuai dengan realita. Apa susahnya ngomong jujur kan gitu? Banyak orang yang tak jujur. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ya dia akhlafa. Kemudian apa namanya? Dia tidak menepati janji. Maka hati-hati juga. Dan insyaallah tapi insyaallah Indonesia ya. Sampai kemudian muncul insyaallah Indonesia. Insyaallah Indonesia kita sedikit berjaya. Nah, itu bahaya juga. Artinya udah pakai nama Allah lagi. Allah, dia berbohong atas nama Allah. Udah kalau orang bohongnya dia jangan bilang insyaallah. Atau jujur saja. Yang mudah-mudahan jujur. Ya, misalkan mohon maaf saya tidak bisa hadir. Gitu. Insyaallah dia tak mau hadir. Insyaallah tidak terbagi janji. Nah, maka ini saya penting juga. Apalagi apa? Artinya kebohongan. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah berkhianat. Itu tandanya juga. Wa idza tumina khana. Ini tanda. Nah, nanti tanda munafik itu ada 2. Ada munafik egois secara tidak dia munafik. Sebenarnya dia tidak percaya pada Allah. Kalau ini egois keyakinan. Dia sebenarnya tidak percaya pada Allah, tapi secara lisan dia katakan saya muslim, saya ya ahli taat. Nah, gitu. Ini sebenarnya dia dalam kekafiran, tapi dia munafik secara etikodi. Seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya kan? Dia ya pura-pura masuk Islam, kemudian ingin mencelakai Nabi, ya, ingin merusak Islam. Ada yang kedua, munafik amali. Munafik amali itu orang yang melakukan nifak secara amali, dan ini bisa terjadi pada siapapun, muslim atau non muslim. Muslim akidahnya bagus ya kepada Allah, tapi secara amaliyah dia melakukan sifat karakter kemunafikan. Maka ayatul munafik salasun itu ya, tanda munafik ada 3 itu munafik atau nifak amali secara amaliyah. Nah, ini sangat penting. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Nah, ternyata kalau tak selaras dengan Allah SWT itu sangat mudah. Nah, silakan buka surah As-Saff. Ya, surah As-Saff ayat 1. Surah As-Saff ayat 2 ya. Ayat 2 sampai ayat 3. Surah As-Saff ayat 2 sampai ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian berkata tapi tak sesuai dengan apa yang kalian berbuat? Ya kan? Allah langsung menegur orang yang beriman.
tidak perlu karena syarat, tapi biasanya tidak bisa lepas dari berbohong. Mau mana Bang? Mau turun kawan? Siapa namanya? Bang Muhammad. Terus gitu. Jadi memang itu kadang perlu juga dijelaskan secara konkret. Boleh katanya nikahnya sembunyi-sembunyi, boleh. Tapi biasanya tidak lepas dari dia berbohong kepada pasangannya, ya, pada istrinya, pada anak-anaknya, pada orang lain. Nah ini, ya, sifat, ya, dari kaum muslim. Sahabat itu, gitu kan? Nah ini banyak orang tergelincir. Selalu banyak dibahas. Bisa dapat izin atau enggaknya, sah atau tidaknya, tapi tidak bisa lepas biasanya dari berbohong, menyembunyikan sesuatu. Ketika terbongkar habislah. Dan seterusnya. Kalau kata Allah akan dulu pada tafaul. Nah, kembali pada surah Ali Imran tadi. Surah Ali Imran ayat 165. Nah, ini sangat penting ya bagi kita. Kemudian yang terakhir adalah kita diikhwani, ya, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, ya, bahwa dan mereka turun, ya, pergi berperang, tidak ikut bahwa ini dulu tidak ikut berperang, ya. Mereka mengatakan lau aqamuna ma'akum. Seandainya mereka, ya, mengikuti kita, ya, tidak ikut berperang bersama Nabi, ya, ma'akum, pastinya mereka tidak akan terbunuh. Nah, ini perkataan Nabi juga menghasut. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, fadhrabu an anfusikumul mauta in kuntum sholihin. Ya, tolaklah kematian itu darimu jika kamu orang-orang yang benar. Kalau memang benar, ya kamu tidak akan mati. Dan itu, pasti kamu akan mati juga. Dan tinggal kematiannya seperti apa? Apakah akan mati dengan cara, ya, di atas kasur atau dalam berjuang, kan gitu kan? Nah, pasti setiap orang akan mengalami kematian. Nah, para sahabat berperang bukan berarti ya mereka pasti akan tentu juga sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, dan mengambil asbab-asbab dalam kehidupan. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beberapa ayat yang kita tadabburi, mudah-mudahan menjadi inspirasi pembelajaran bagi kita semuanya mengikuti, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah ketentuan takdir ini bisa terjadi dari usaha ataupun tidak usaha, dan yang lebih baik itu yang sebenarnya bagaimana itu Pak Ustaz pada masalah takdir ini, supaya kita sebagai hamba Allah yang beriman bisa pas mengetahui. Lalu kedua, batas tanggung jawab antara orang tua dengan keluarga, ya, atau anak warisan lah. Kalau dalam hal ilmu itu tidak masalah, ada ketentuan batas. Cuma kalau masalah rezeki atau makan ada batas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah terkait dengan takdir. Ini baiknya seperti apa gitu ya? Pertama, bahwa kita tidak mengetahui takdir kita. Kita bahagia kah, sengsara kah, kita ahli ibadah kah, ahli maksiat, tidak ada yang tahu. Kapan umur kita juga tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kewajiban kita itu adalah kewajiban kita berusaha memantaskan diri. Kalau kita sudah berusaha, nah, yang perlu kita evaluasi adalah usaha kita. Usaha kita ini yang kita evaluasi. Kita sudah maksimal, lalu itu yang kita dapatkan, ya, maka itulah takdir kita. Jadi takdir kita tahu itu takdir kita kalau sudah selesai pasca. Misalnya sekarang kita duduk di masjid ini, kita takdir kita. Tapi sebelumnya, sebelum mengikuti kajian ini ranahnya ikhtiar. Setiap kita berpikir, oh itu ngajar saya, ada tulisan. Itu pilihan-pilihan. Nah, yang perlu kita perbuat adalah memilihnya ini, memantaskan diri, memilih jalan-jalan kebaikan. Maka insya Allah takdirnya pun akan kebaikan. Tapi kalau yang dipilih adalah keburukan, maka takdirnya juga dalam keburukan. Maka bagaimana kita memaksimalkan usaha. Yang kedua, batas tanggung jawab orang tua terhadap keluarga atau anak. Ya. Jadi di antara tanggung jawab orang tua adalah bakat dan bangunan. Maka ada salah badan siapa saja punya anak, perempuan atau laki-laki. Nah, pertama Pak, mengajarkan tanggung jawab, tapi mengajarkan akhlak adab, mengajarkan ilmu pengetahuan. Kalau tidak bisa mengajarkannya, berarti bagaimana kita mencarikan tempat untuk mereka belajar, ya, sekolah, pesantren, guru dan seterusnya. Kemudian, ya, memberi makan, wasakohuna, memberi minum, makanan minuman yang halal. Kemudian diberi pakaian yang menutup aurat, bimbingan dan seterusnya. Itu adalah kewajiban. Sampai kapan? Sampai dia mandiri. Kalau kewajibannya sebenarnya, kewajiban seorang anak ketika sudah balik sebenarnya
Ya. Jadi biar mudah kita memahaminya, kalau sudah terjadi tabrakan, itulah hadirnya. Kalau sudah terjadi, itulah qadarullah, takdir Allah. Tapi sebelumnya, nah ini ranah ikhtiar, kita bisa mengusahakan. Kan bisa saja dia bisa jadi kan tidak pasti. Dan bisa jadi ketika dalam berjalan, karena di omongan seperti itu bisa jadi terbawa pikiran, akhirnya tetap jalan. Nah, akhirnya tidak konsentrasi, terjadilah perkara ini. Ya kalau sudah terjadi itu takdir. Tapi bagaimana sebelumnya, ini yang berbeda. Usahakan semaksimal mungkin. Maka ada yang juga biasanya orang ketika ada konsentrasi jangan bawa kendaraan motor atau ini. Ada informasi langsung kendaraannya sakit, orang tua sakit, terpaksa. Itu hati-hati kan. Itu kalau bisa, kalau dalam pengalaman itu nggak ada musuh bahaya. Kayak gitu ya. Nah, maka berikhtiar semaksimal. Kalau sudah berikhtiar pelan dalam ininya konsentrasi penuh, kok ternyata tetap terjadi tabrakan, itulah takdir yang telah ditetapkan ujiannya seperti itu. Tetapi kita berusaha menuju ke sana nih. Nah, maksudnya tadi dalam kaitannya tadi, coba kalau kota pergi perang, kota akan mati, gitu kan? Itu kan omongan itu. Terus apakah omongan ini sama dengan coba tadi mama atau sahabat ini? Ya, kalau omongan tadi itu omongan orang-orang munafik. Nah, mereka mengatakan kan banyak dalam Islam yang syahid juga. Cobalah mereka tidak pergi perang, pastilah selamat. Belum tentu juga. Belum tentu juga gitu. Jadi gitu. Jadi ini membantah perkataan dari orang-orang munafik ini. Jadi perkataan yang mereka katakan itu tidak benar. Kalau masalahnya urusan-urusan tadi seperti proyek baik, orang berkali-kali, dua kali, akan dilanjutkan. Ya pastinya di tempat tidur. Tapi beliau itu termasuk apa? Termasuk orang yang memang lihai, panglima, jago, berperang. Selalu bisa nanti bisa ini, itu mencari asbab. Akhirnya dalam berpihak ini sangat luar biasa. Nah ini, jadi prinsipnya adalah ya biasanya begitu. Makanya nanti dalam hadis sudah disebutkan tidak boleh kalau ada orang yang meninggal lalu kemudian tidak boleh dikatakan seandainya dia tidak pergi, seandainya tidak boleh dalam hadis. Kita lau itu seandainya tidak boleh. Tapi katakanlah Allah telah menetapkan. Ayo, kalau sudah terjadi sudah serahkan kepada Allah, itu sudah takdir. Nah, kalau seandainya itu susah kan? Nah, jadi tidak jelas. Seakan-akan ya apa namanya menolak takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada? Ya. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan sifat munafik dalam diri kita? Kita ini kan dikatakan munafik tak tahu, tapi sifat-sifatnya ada. Berkata dusta, janji, ikrar, percaya, berkhianat, dan ada sifat-sifat lain. Sholat malas, misalnya, diri malas. Ini bagaimana Pak Ustaz? Ikhtiar kita, usaha kita untuk menghilangkan sifat munafik ini. Mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Ya, ini pertanyaan kurang ini. Iya. Bagaimana? Ya, karena kita juga saya sendiri juga berjuang ke sana. Jadi sifat ini ya harus ada dari diri kita, sifat untuk ya berkata jujur, terus kita ingin selalu amanah dan terus kita munculkan. Maka nanti dalam kalau Imam Al-Ghazali
tasfiyah, ya, proses mensucikan jiwa. Riya kita mulai hilangkan, ya, tunjukkan hanya kepada Allah. Dan itu memang harus latihan juga, ya. Dan ada cara khusus yang memang prinsipnya adalah mensucikan hati kita dari sifat-sifat kotor. Riya hilangkan itu ke situ, diisi dengan ikhlas, ya. Alhamdulillah, dihiasi dengan ikhlas. Kemudian berdusta, kita lawan, diisi dengan kejujuran. Terus ini. Jadi memang ini harus ada riyadhah. Riyadhah ini olahraga, ada usaha dari diri kita sedikit demi sedikit. Terus komitmen, insya Allah. Nah, itu bisa kita, ya, maksimalkan. Dan itu biasanya karena penyakit hati dan ada setan juga yang selalu membisikkan, ya, maka ini setiap saat ada waktunya, ya, kita terus muhasabah, ya, kemudian kita terus berusaha memperbaiki diri kita. Ya, memang ada usaha mujahadah, ya, pada diri kita untuk menghilangkan sifat-sifat, ya, menafikan, sifat nifaq, fasik, macam-macam. Dan memang ketika kita berbicara tentang sifat-sifat yang tercela, penyakit-penyakit hati, tidak boleh kita tunjukkan tunjuk pada orang lain. Itu sebenarnya kita harus tunjuk pada diri kita. Jadi kalau penyakit hati ini, oh kamu ya, nggak bisa. Dia itu sebenarnya urusan hati kita. Dan tidak bisa kita menghubungi, ya, sama namanya batinnya orang lain. Yang kita bisa hubungi adalah sore. Itu Pak, ya. Ya, terakhir Pak. Kalau masih pertanyaan sama, apakah sebabnya akidah yang masih kuat? Ya, penyebab dari hati yang, ya, itu salah satu faktornya. Salah satu faktornya, ya, akidahnya lemah tadi. Riya muncul, kefasikan muncul, pertamanya bukan karena Allah dan Rasulnya, gitu ya. Itu salah satu penyebab utamanya, ya, akidah lemah itu. Ya, memang di antara yang perlu kita maksimalkan itu adalah memperkuat, memperkokoh, ya, akidah kita, merasa muraqabah, merasa, karena akidah itu nanti larinya ke muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi al-iman bila beriman kepada Allah akan melahirkan muraqabah. Ma'iyatullah, selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ya, al-khaufu minallah, takut kepada Allah. Ar-raja minallah, berharap kepada Allah. Itu semuanya adalah hasil dari iman bila yang sebagainya. Dan itu secara otomatis, ya, penyakit-penyakit hati ini terbuang, terkikis, akan masuk nilai-nilai kebaikan-kebaikan di dalam hati kita. Wallahu a'lam. Ini yang saya sampaikan, dan sudah bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kegagalan. Kita akhiri dengan bacaan dan doa kepada Tuhan. Alhamdulillah, kami subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.